Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mislasari dengan NIM 24010300161 dari kelas 3B. Yang terhormat POEN Irianti Esos Ensos. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan kepada banyak orang atau khalayak melalui media massa seperti TV, radio, internet, majalah, dan juga koran. Menurut Johri Binar, komunikasi massa ini merupakan pesan yang disampaikan kepada sejumlah banyak orang melalui media. Sedangkan menurut George Gabers menekankan bahwa proses ini melibatkan sistem, lembaga, dan teknologi yang berkelanjutan. Komunikasi massa itu memiliki karakteristik tidak langsung, satu arah, terbuka, dan memiliki publik yang tersebar. Komunikator dalam komunikasi massa ini adalah yaitu lembaga, bukan individu, dan pesan disebarkan secara umum melalui teknologi serta melewati penyaringan atau gatekeeper sebelum dipublikasikan. Fungsinya meliputi memberikan informasi, pendidik, hiburan, dan kontrol sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 1999. Efek komunikasi massa dibagi menjadi efek kognitif atau pengetahuan, efektif, emosional, dan kognitif perilaku. Komunikator di media massa dituntut profesional, kompeten, serta memiliki kredibilitas dan moralitas yang tinggi. Pesan media terdiri dari konteks, simbol penyampaian pesan, dan konteks isi pesan. Gatekeeper bertugas menyeleksi pesan sebelum disebarkan. Sementara regulator seperti pemerintah atau organisasi profesional mengawasi agar media berjalan sesuai etika. Media massa terbagi menjadi media cetak, itu seperti koran, majalah, dan elektronik itu seperti radio, televisi, internet. Audiensnya sangat beragam, tersebar luas, dan menerima pesan yang berbeda ketergantungan filter budaya, psikologi, serta fisik masing-masing. Meski bersifat satu arah, media tetap menerima feedback baik secara internal dari komunikator maupun eksternal dari publik atau lembaganya. Etika komunikasi massa menekankan tanggung jawab jurnalis, kebebasan pers yang disertai tanggung jawab, objektivitas, dan kejujuran. Hambatan dalam komunikasi massa bisa muncul karena faktor psikologis, sosial, kultural, semantik, atau mekanis. Model arus pesan dalam komunikasi massa ini meliputi one step flow, langsung ke publik, atau two step flow melalui opini leader, dan multi step flow, pesan bolak-balik antara media dan masyarakat. Opini leader ini berperan penting dalam menyebarkan dan mempengaruhi opini publik ya. Bentuk media massa meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, film, serta internet. Masing-masing punya fungsi informatif, edukatif, dan hiburan. Kehadiran media massa berdampak besar terhadap aspek ekonomi dan sosial, psikologis, dan kultural masyarakat karena mampu membentuk cara pikir, kebiasaan, dan budaya di era modern. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi massa merupakan proses penting dalam penyebaran informasi kepada publik atau masyarakat secara luas melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Proses ini tidak hanya dilibatkan penyampaian pesan, tetapi juga sistem, teknologi, dan lembaga yang saling terhubung agar pesan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat atau oleh secara umum gitu. Komunikasi massa memiliki juga peran besar dalam kehidupan sosial.
memberikan informasi, mendidik, menghibur, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintahan dan lembaga publiknya. Namun, agar fungsinya berjalan dengan baik, komunikasi massa ini harus dijalankan dengan etika, tanggung jawab, dan objektivitas yang tinggi, gitu. Serta harus memperhatikan keakuratan dan dampak pesan terhadap masyarakat. Hambatan seperti ini berbeda budaya, psikologis maupun teknis juga harus diantisipasi agar pesan tidak salah artikan gitu. Dengan perkembangan teknologi digital dan internet, komunikasi massa kini menjadi semakin cepat, interaktif, dan berpengaruh besar dalam membentuk opini, perilaku, serta budaya masyarakat yang sudah modern seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.